Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pencatatan transaksi terkait dengan jurnal umum. Adapun pencapaian dari proses pembelajaran kali ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan membuat jurnal umum. Berikut ini adalah poin-poin yang akan kita bahas pada pembahasan jurnal umum. Yang pertama adalah pengertian jurnal, kemudian manfaat jurnal, kemudian ada aturan debit dan kredit, kemudian yang terakhir adalah transaksi. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama dengan pertanyaan yang paling mendasar, yaitu apa itu jurnal? Nah, jurnal merupakan suatu buku catatan secara kronologis terhadap suatu transaksi atau kejadian finansial dalam suatu perusahaan. Nah, pertanyaan kedua yaitu apa sih manfaat jurnal? Nah, manfaat jurnal sendiri terdiri atas 3 aspek. Aspek yang pertama itu aspek riwayat transaksi, yang kedua aspek deteksi kesalahan, dan yang ketiga adalah aspek pengendalian. Oke, sebelum kita melakukan penjurnalan atau melakukan pencatatan atas peristiwa atau transaksi finansial yang terjadi dalam suatu perusahaan, terlebih dahulu kita harus memahami apa yang disebut dengan akun atau perkiraan, atau dengan kata lain biasanya disebut sebagai rekening. Nah, akun atau rekening terdiri atas 2 kelompok. Yang pertama itu kelompok akun neraca dan yang kedua adalah kelompok akun nominal. Nah, dalam kelompok akun neraca atau biasanya disebut sebagai akun real adalah jumlah saldo yang merepresentasikan jumlah rupiah yang benar-benar ada dan melekat pada akun yang bersangkutan pada suatu saat tertentu. Nah, akun real sendiri disubklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi, aset tetap, kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas. Nah, yang kedua, kelompok akun nominal. Kelompok akun nominal adalah akun sementara karena akun tersebut jumlah totalnya pada akhir periode akan ditutup atau dipindahkan ke akun modal sehingga pada awal periode berikutnya akun tersebut tidak memiliki saldo. Nah, akun nominal sendiri disubklasifikasikan menjadi akun pendapatan dan akun beban. Oke, kita masuk pada daftar nama dan kode akun. Seperti yang bisa dilihat, di sini ada kode akun, kemudian kelompok akun atau subklasifikasi akun, atau nama akun. Nah, untuk kode akun 1 itu adalah kode akun untuk harta. Nah, dalam harta sendiri terbagi atas 2, yaitu aset lancar atau harta lancar dengan harta tidak lancar atau aset tidak lancar. Nah, di dalam aset tidak lancar itu terbagi atas 4. Yang pertama adalah aset tetap berwujud, yang kedua adalah aset tetap tidak berwujud, yang ketiga adalah aset sumber alam, dan yang terakhir adalah aset lainnya. Nah, kemudian untuk kode akun nomor 2, di situ ada kewajiban. Kewajiban terdiri atas 2, kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Nah, yang ketiga untuk kode akun nomor 3 yaitu modal, ekuitas. Untuk kode akun nomor 4 yaitu pendapatan. Pendapatan terdiri atas 2, yaitu pendapatan operasi atau usaha, kemudian ada pendapatan di luar usaha atau non operasi. Nah, untuk kode akun nomor 5 yaitu pembelian. Dan kode akun ke-6 yaitu biaya-biaya yang terdiri atas biaya operasi atau biaya usaha dan juga biaya non-operasi atau biaya di luar usaha. Nah, berikut ini adalah ilustrasi untuk membuat kode akun. Teman-teman bisa lihat kode X pertama itu menyatakan kelompok akun, kode X kedua itu adalah subklasifikasi akun, dan kode XX atau kode yang ketiga yaitu nama akun. Nah, gambarannya bisa teman-teman lihat di bagian bawah. Kode 1 itu menyatakan kelompok aset. Kode 1 yang kedua adalah aset lancar. Dan kode 01 adalah kas. Nah, untuk aturan debit kredit, teman-teman bisa lihat nama akun terdiri atas 5 yang dimulai dari aset. Setelah itu kewajiban atau utang. Selanjutnya adalah ekuitas, kemudian pendapatan, dan juga beban. Nah, untuk akun aset, teman-teman bisa lihat bertambah di debit, berkurang di kredit, dan saldo normalnya di posisi debit. Kemudian kewajiban atau utang, bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya di posisi kredit. Begitu juga dengan ekuitas sampai pada pendapatan,
bertambah di kredit, berkurang di debit, dan saldo normalnya di posisi kredit. Nah, yang terakhir adalah beban, bertambah di debit, berkurang di kredit, dan saldo normalnya di debit. Nah, kita masuk pada contoh transaksi dengan bentuk jurnal sederhana. Misalnya, pada tanggal 3 Januari tahun 2002, Tuan A menginvestasikan dananya pada suatu perusahaan sebesar 10 juta. Nah, pengaruh transaksi ini atau pengaruh atas transaksi yang terjadi adalah aset atau harta berupa kas bertambah sehingga akun kas dicatat di sisi debit dan ekuitas atau modal bertambah sehingga akun modal dicatat di sisi kredit. Nah, bentuk jurnal sederhananya sebagai berikut. Jadi, tanggal 3 bulan 1 tahun 2002, kas bertambah di posisi debit sebesar 10 juta dan modal Tuan A bertambah di sisi kredit sebesar 10 juta. Nah, kita masuk pada contoh transaksi yang kedua dengan bentuk jurnal sederhana. Misalnya, pada tanggal 17 Januari tahun 2002, perusahaan membeli perlengkapan secara kredit sebesar 40.000. Nah, transaksi ini menyebabkan aktiva berupa perlengkapan bertambah sehingga akun perlengkapan di jurnal di sisi debit dan kewajiban berupa utang usaha bertambah juga sehingga akun utang usaha di jurnal di sisi kredit. Nah, jurnalnya seperti berikut ini. Tanggal 17 bulan 1 tahun 2002, perlengkapan bertambah di posisi debit sebesar 40.000 dan utang usaha bertambah pula di posisi kredit sebesar 40.000. Nah, kita masuk pada bentuk jurnal standar seperti yang bisa teman-teman lihat. Di dalam tabel ini ada tanggal, kemudian keterangan, kemudian referensi. Nah, di kolom referensi ini diisi dengan kode akun, kemudian ada debit dan juga kredit. Nah, berikut ini adalah contoh beberapa transaksi yang terjadi di bengkel Riri pada periode Januari tahun 2002 yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai pada tanggal 30 Januari. Dari transaksi yang terjadi dari awal Januari sampai pada akhir Januari, kita diminta untuk membuat jurnal umum bengkel Riri periode 31 Januari tahun 2002. Nah, berikut ini adalah contoh jurnal umum atau pencatatan atas transaksi yang terjadi di bengkel Riri selama periode Januari tahun 2002. Misalnya kita bisa lihat dari tanggal 1 Januari, jurnalnya adalah kas bertambah di debit sebesar 4 juta, modal bertambah di kredit sebesar 4 juta. Kemudian di tanggal 5 Januari, kas bertambah di posisi debit sebesar 6 juta, dan utang bank juga bertambah di sisi kredit sebesar 6 juta. Kemudian di tanggal 10 Januari, ada perlengkapan yang bertambah di sisi debit sebesar 2 juta, kemudian kas berkurang di sisi kredit sebesar 1.500.000, kemudian disusul utang usaha bertambah pula di posisi kredit sebesar 500. Kemudian di tanggal 22 Januari, di situ ada peralatan yang bertambah di sisi debit sebesar 1 juta dan kas berkurang di sisi kredit sebesar 1 juta. Nah, selanjutnya di tanggal 23 Januari, kas bertambah di posisi debit sebesar 2.600.000, pendapatan jasa juga bertambah di posisi kredit sebesar 2.600.000. Kemudian di tanggal 25 Januari, beban sewa bertambah di posisi debit sebesar 100.000, kas berkurang di posisi kredit sebesar 100.000. Kemudian di tanggal 27 Januari, utang kas berkurang sebesar 250.000, kas berkurang 250 di posisi kredit. Kemudian di tanggal 28 Januari, beban perlengkapan bertambah di posisi debit sebesar 1.900.000, perlengkapan berkurang di posisi kredit sebesar 1.900.000. Dan yang terakhir tanggal 30 Januari, prive atas Tuan Riri sebesar 300.000 di posisi debit dan kas berkurang di posisi kredit sebesar 300. Nah, itulah tadi pembahasan terkait dengan jurnal umum. Terima kasih dan semangat belajar.